Jadi sebenarnya saya tuh mulai suka dengan makhluk wanita. Itu sebenarnya di umur 9 tahun. Kelas 4 SD. Wah, tapi itu tadi sekedar Suka suka. monyet gitu ya. Cinta monyet, bukan Oh, iya. suka monyet. Today I don't feel like doing anything. 2,000 years later. Halo guys, selamat datang di Osram, obrolan seputar remaja dan orang muda. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa sih warna-warni dari pacaran. Karena saya tahu yang sedang nonton nih pasti ada yang sedang pacaran, atau mungkin ada yang sedang jomblo, atau bahkan malah ada yang sedang putus cinta. Jadi sekarang aku langsung nanya ya Pak ya. Ya, Jadi gimana? apa sih Pak itu pacaran? Pacaran itu adalah sebuah jalinan relasi antara dua pribadi. Oh, Ya tentunya adalah pribadi yang berbeda jenis kelamin ya, cowok dan cewek, yang kemudian mereka ada rasa saling suka satu sama lain, rasa saling simpati satu sama lain yang berkembang ke rasa sayang. Akhirnya terus kemudian mereka putuskan, yuk jalan bareng ya. Oke, lalu apa sih Pak bedanya teman, pacar, dan sahabat? Dan kira-kira lebih penting mana sih? Oke, jadi ada teman, sahabat, dan pacar. Kata kuncinya dulu ya. Ya. Kata kuncinya. Kalau teman itu biasanya berdasarkan kesukaan Oke. atau hobi. Oh. Misalnya teman basket, teman futsal, teman menulis, atau bahkan dalam sebuah komunitas atau institusi. Misalnya teman sekolah, Oke, teman sekolah. teman remaja masjid, teman gereja. Nah, itu teman. Dan relasi mereka kadang-kadang hanya berdasarkan ya kebutuhan atau kepentingan pada saat itu. Itu teman. Oke. Sedangkan kalau sahabat itu lebih daripada sekedar teman. Karena ada relasi yang akhirnya saling membutuhkan, Oh, iya. saling memberi, bahkan saling sayang. Oh. Makanya penting sekali kita punya sahabat. Kenapa? Karena sahabat ini seringkali itu sayang sama kita satu dengan yang lain. Kemudian seringkali lebih peduli, memberi perhatian, dan juga bisa jadi teman curhat. Kamu pernah enggak curhat sama sahabat? Pernah. Pernah pada saat kamu galau ya kan, pada saat kamu gabut gitu kan. Yang kamu cari biasanya sahabat. Untuk kemudian ngobrol. Iya. Sedangkan kalau pacar seperti yang tadi saya sampaikan di atas, itu lebih khusus lagi. Berawal dari mungkin pertemanan atau berawal dari persahabatan. Kemudian akhirnya muncul rasa simpati, rasa sayang. Jadi lebih dari sekedar suka. Kemudian ada kecocokan untuk kemudian yuk kita jalan bareng. Nah, jalan barengnya kemana atau ngapain? Ya kan, ya mungkin makan bareng tapi lebih spesial. Kalau sama teman-teman dan sahabat makannya bisa di mana saja. Tapi kalau pacar biasanya diajak ke tempat-tempat yang khusus, Istimewa gitu ya. yang istimewa. Jadi pacar kesannya adalah lebih khusus dan lebih spesial Oke. daripada teman dan sahabat. Terus tadi mana yang lebih penting ya? Iya, mana lebih penting? Ya semuanya penting. Makanya jangan sampai relasi pertemanan dan persahabatan kemudian setelah menjadi pacar lalu temannya dilupakan atau sahabatnya dilupakan. Jangan sampai. Jadi harus seimbang gitu ya. Harus seimbang dan juga harus tetap berinteraksi dengan teman maupun sahabat. Oke, ya. Gitu. Dan kira-kira kapan sih Pak idealnya remaja tuh baru boleh pacaran? Wah, ini pertanyaan yang menjebak ini. Karena kalau saya bilang dari awal remaja harus sudah pacaran, wah saya bisa dimarahin nih sama para orang tuanya. Tapi kalau kemudian saya bilang harus sudah cukup dewasa, nanti kelamaan. Iya. Nanti ketuaan nih kan. Jadi sebagaimana kita ketahui teman-teman, remaja itu punya masa puber. Oh iya. Jadi cowok itu di sekitar usia-usia 13 tahun gitu kan. Cewek di sekitar 11-12 tahun malah sudah puber. Tapi saran saya sebenarnya waktu yang tepat untuk pacaran adalah setelah 17 tahun. Mengapa? Karena seorang remaja yang mulai beranjak dewasa itu di usia 17 tahun. Karena 17 tahun itu seseorang sudah lebih dewasa. Sudah lebih bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa lebih mengatur waktu dirinya serta apa? Dia bisa
lebih bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Tapi umumnya itu remaja-remaja usia 10 tahun bahkan. Lalu kemudian ada yang 11, 12, 13 tahun Masih SD gitu. masih SD itu juga kadang-kadang sudah mulai suka tuh dengan lawan jenisnya. Itu kita sebut kadang-kadang cinta monyet. Oke, Nah, iya, cinta apa itu cinta monyet? Nanti kita bahasnya nanti. Gitu. Jadi Iya. jawaban saya sebaiknya di usia-usia 17 tahun ke atas baru mulai pacaran secara serius. Tapi kalau sekedar pertemanan, persahabatan, rasa saling suka, rasa saling sayang, memberi perhatian, bolehlah di usia-usia 12, 13, 14, oke. Nah, lalu papa tuh dulu pernah pacaran enggak sih, dan di umur berapa dan berapa kali? ini malah bongkar rahasia. Kalau dibilang pernah pacaran, ya pasti pernah pacaran lah. Gini-gini kan ya ganteng juga lah, walaupun sedikit. Paling enggak ya laku gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh mulai suka dengan makhluk wanita. Itu sebenarnya di umur 9 tahun. Kelas 4 SD. Wah, tapi itu tadi sekedar Suka suka. monyet gitu ya. Cinta monyet, bukan Oh, iya. suka monyet. Today I don't feel like doing anything. Cinta monyet Iya, gitu cinta loh. monyet. Nah, terus kemudian mulai lebih spesial itu waktu SMP kelas 2. Itu saya sudah bersimpati dengan seseorang dan kebetulan dia juga bersimpati, tapi kita belum pacaran. Nah, kalau ditanya lalu kapan resminya mulai pacaran? Ya tadi di usia-usia 16, 17 tahun. Berapa kali pacaran? Wah, saya sudah 5 kali pacaran. Banyak ya. Banyak, gini-gini kan laku. Bahkan saya pernah loh menjalin cinta segitiga. Wah, terus pernah hampir terlibat di cinta segi 5. Wah, itu nanti kita sharingnya nanti. Gitu, Drip. Kemudian apa sih Pak jatuh cinta itu, dan ciri-cirinya tuh apa aja Pak? No, jatuh cinta. Itu ada lagunya. Jatuh cinta. Pandangan pertama. Itu ada lagunya ya. Jadi jatuh cinta itu adalah kenapa disebut jatuh cinta? Jadi seolah-olah kayak tiba-tiba saja. Tiba-tiba rasa cinta, rasa suka, rasa simpati itu hadir dan datang tiba-tiba di dalam hati kita. Mungkin sebelumnya kita tidak terlalu perhatian sama someone spesial itu, dia juga tidak, tapi terus tiba-tiba saja kok ada satu momen di mana loh, kok wajahnya lebih cantik ya, kok lebih menarik ya. Terus kemudian ada satu momen kegiatan, kadang-kadang disebut cinta lokasi. Cinlok ya. Cinlok gitu loh. Jadi misalnya kegiatan bareng, basket bareng, atau kemudian ada kepanitiaan bareng. Terus mulailah terjalin relasi. Orang ngomong witing tresno, jalaran soko kulino. Artinya adalah melalui kebiasaan-kebiasaan bersama yang sederhana, tapi kemudian akhirnya terjalin cinta. Kurang lebih jatuh cinta itu artinya adalah sebuah perasaan yang kemudian mau diungkapkan kepada orang yang kita cintai pada saat itu. Lalu apa sih Pak sebenarnya serunya dari pacaran itu? Wah, kalau ditanya serunya pacaran ya seru banget. Karena kadang-kadang orang yang jatuh cinta itu bisa makan ndak enak, tidur ndak enak, belajar juga bisa ndak konsentrasi. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya adalah pacarnya itu atau calon pacarnya kalau pada saat dia mau pendekatan. Nah, jadi artinya seru banget pada saat kita jatuh cinta, lalu muncul perasaan awal itu kadang-kadang ya ada rasa kangen, rasa rindu ingin ketemu, dan akhirnya di sini itu berwarna-warni. Jadi seru. Belum lagi kalau kemudian sudah mulai menjalin relasi, akhirnya kita akan merasanya senang banget. Main bareng, terus mungkin belajar bareng, terus nonton bareng, makan bareng. Jadi seolah-olah apa saja bareng. Bahkan kayak di orang sering ungkapkan, di mimpiku ada kamu, di makanku ada kamu, di belajarku ada kamu. Nah, ini yang buat tidak konsentrasi belajar nanti gitu. Oke gitu ya. Oke Pak, jadi terima kasih banyak ya Pak atas sharing-sharingnya yang sungguh bermanfaat tentunya ya. Oke guys, terima kasih yang udah menonton sampai akhir.
dan tungguin terus video-video Osram tentang pacaran berikutnya, karena kita masih memiliki banyak sekali pertanyaan yang seru dan juga menarik tentunya ya. Ya, ini itu baru awal. Iya, baru awal pembukaan tentang obrolan yang terkait dengan pacaran. Nanti akan banyak banget cerita-cerita yang seru dan menarik. Oke, tungguin terus video-video Osram berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.